Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu saya sebagai muridnya yang alhamdulillah waktu itu saya sering diajak kalau beliau undangan. Waktu itu beliau senangnya itu ke kampung-kampung. Tapi saya waktu itu sebelum diajak oleh beliau, saya diuji 3 bulan masuk ke Darul Hadis enggak ditanya. Itu saya diacukan. Padahal yang lain-lain setiap murid baru itu diajak. Kalau beliau ada acara diajak. Saya ini datangnya ke sana itu dibawain surat oleh Abuya Ki Haji Muhammad Yahya, dikenalkan saya di sana. Saya berangkat sendiri datang ke sana, diantar dengan surat rekomendasi dari Abuya Ki Haji Muhammad Yahya, yang Abuya ini dijuluki oleh beliau Al-Hakim, karena memang waktu itu beliau adalah hakim. 3 bulan lamanya saya tidak ditanya, tidak diajak. Singkat cerita, waktu itu liburan. Semua santri diizinkan untuk pulang kecuali saya dan teman-teman yang baru, karena saya datangnya itu telat. Kata beliau, silakan yang mau pulang sini, tapi yang baru tidak boleh. Tapi saya tetap masuk juga, maksa. Akhirnya dengan kalimat yang kalau didengar itu tidak enak. Tapi tidak apa, kamu ada apa kamu masuk? Kamu anak baru, tidak boleh pulang. Saya bilang, yang mulia, saya nggak mau pulang, saya hanya salaman saja. Karena saya itu maksa, pengen kenal, pengen ditanya, pengen dimarahin. Akhirnya alhamdulillah dimarahin juga, dan tetap beliau ketawa. Bagus. Ayo boleh salaman. Salaman. Habis salaman, kata beliau tuh, ini kata kayak Sahal ini nggak mau pulang. Kenapa kamu pada pulang? Ini Sahal nggak pulang katanya. Akhirnya besoknya saya diajak ke undangan. Saya cerita. Setiap undangan, setiap ceramah beliau pasti ada direkam. Saya kebetulan itu ditugaskan untuk merekam. Kadang-kadang suruh jadi fotografer saya itu. Makanya saya nggak ada foto saya sama beliau, nggak ada. Kalau sekarang sayang ya, eman kayak si Umar ini nggak ada fotonya dengan saya, nggak ada. Kadang-kadang ada yang lain tukang motoin. Saya waktu itu memang senang sama motor, makanya. Tapi sekarang jadi nyesel Bib. Kita mau selfie sama ya, pengen ada Habib Umar apa. Dulu saya nggak tukang moto aja, jadi nggak ada. Tapi alhamdulillah ada satu, artinya menyatukan di video, ada insya Allah di YouTube. Kalau nggak salah itu judulnya apa? Ada sudah nanti kalau pengen tahu. Selama saya di sana, sering sekali sebelum saya berbuat, sebelum orang lain tahu, sebelum saya tahu, artinya itu sebelum saya mengaku kesalahan, beliau sudah mengatakannya. Misalnya di sana itu kan nggak boleh merokok. Saya waktu itu masih doyan rokok. Malam-malam saya keluar. Begitu masuk, sudah bau rokok. Ini duhan kata. Ini duhan, ini duhan. Langsung saya dimarahin. Terus pengalaman yang lainnya, waktu itu saya karena tadi itu saya ini tukang rekam. Beliau kebetulan waktu itu ada ceramah kuliah subuh di RRI Surabaya.
Siangnya saya dipanggil, Sahal, Ta'al di RRI Surabaya, pada subuh. Jadi Sahal kesini, ini rekam besok subuh rekam khutbah saya. Karena saya bandel, ngapain repot-repot dua dalam hati, satu aja udah. Nanti kita overtap, kita rekam lagi, kita perbanyak gitu. Terus diulang lagi. Jangan lupa bil alaten, dengan dua alat, dengan dua tip. Naam, saya bilang ya. Udah beli kaset baru, radionya tak ambil, tak cek, tak rekam pertama di tes, masuk sudah. Begitu sebelum subuh saya sudah siap. Begitu subuh, terus inilah radio Republik Surabaya akan menyampaikan khutbah kuliah subuh yang menyampaikan kuliah subuh Bapak Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bagri. Langsung saya track, saya rekam track, terus begitu direkam selesai saya ulang bahasanya rap ya, rap saya ulang. Ya rap ya, rew apa rap ya? Rew. Bahasa rew. Diulang, diputar lagi, kosong. Nggak ada suaranya, sedikit pun nggak ada suaranya. Saya waktu itu kayak mau kiamat. Masya Allah. Ulang lagi, kosong. Sampai saya itu pengen ke Surabaya minta rekaman mereka kasetnya ke sana, terus mau tak rekam lagi, tak kasihkan ke yang mulia. Ini pasti dipanggil, bener. Begitu besoknya, Sahal, Ta'al, ketemu Ijrail udah. Mendingan waktu itu apa? Ya udah kebayang ketemu. Kita melihat wajahnya aja nggak berani. Kita melihat badannya aja nggak bisa, ngambang. Ini dipanggil dengan kesalahan yang besar. Karena bandelnya saya. Disuruh pakai dua alat, tipnya dua, saya tetap satu. Berarti apa? Beliau ini sudah apa? Beliau itu masih isyarah. Walaupun pekerjaan enteng, jangan dianggap enteng. Yang berat pun jangan dianggap berat. Ini contoh bagi santri-santri di sini. Kalau ada perintah dari ustadznya yang sepele, besok aja, gampang. Ya. Atau yang berat, berat amat. Ini di sini. Saya menyepelekan perintah guru, perintah ma guru yang Masya Allah, ini isyarat. Begitu labbaikum, saya datang. Pian Sarit Hagi, mana kaset tuh? Saya diem aja. Sahal, pian Sarit? Saya diem aja. Pian, al-afu yang mulia, minta maaf yang mulia, nggak masuk. Hah? Tidak masuk? Berapa alat kamu? Pakai berapa alat? Satu. Setan. Itu bahasa setan itu, Masya Allah. Memang setan. Kalau ada guru mengatakan setan kepada kita, memang setan. Bahasanya itu ada selain setan, ada lagi. Mau usah disebutkan. Setan sih memang setan sudah. Pergi. Ruh. Itu. Pergi kau. Lah, pergi kemana? Tapi bukan pergi keluar pondok, bukan. Beliau nggak pernah mengusir sejahat apapun murid, seasu apapun, seseton apapun murid, beliau nggak pernah mengusirnya. Karena beliau adalah pendidik. Kalau di pondok jadi setan, di luar jadi itu. Paham?
Kalau di sini sih alhamdulillah saya juga nggak pernah ngusir ya. Tapi itu ngikuti sebetulnya nggak pernah. Kalau marahin sih tapi Pak, kamu kasep, padahal nggak kasep, jelek. Kamu kasep, paling gitu bahasanya. Tama, kamu tuh pinter bisa kamu. Emang pinter kan? Iya, pinter apa? Pinter ngibuli. Disuruh tapi nggak mau, berarti udah dilihat ya udah ngibuli. Pinter berarti. Itu. Ya Allah, banyak sekali. Itu berarti beliau itu memang luar biasa. Ini kita bukan cerita ilmu, karena nggak nyampe, ya nggak nyampe saya menceritakan ilmu, menceritakan derajat beliau hanya sehari-hari di sana. Saya pernah seperti itu.